Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah berbagai gejolak dan juga tantangan global ya Pak. Begitu banyak sentimen yang mewarnai pertumbuhan ekonomi kita. Kita lihat untuk ekonomi Indonesia Pak, cukup terjaga begitu ya di level 5%. Meskipun kalau kita lihat di kuartal ketiga di tahun 2023 ini turun sedikit. Anda sendiri melihatnya artinya resep apa atau ramuan apa yang memang dilakukan oleh pemerintah Pak terkait dengan upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita? Baik Mbak Sinta, memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita itu sejak kuartal keempat 2021 itu selalu di atas 5% ya Mbak Sinta ya. Kemudian memang di triwulan 3 pertumbuhan kita triwulan 3 tahun ini 2023 4,94. Memang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 tahun 2023 ini yang sebesar 5,17. Kenapa kita bisa mempertahankan pertumbuhan kita tetap minimal 5%? Karena 3 triwulan kalau kita akumulasikan Mbak Sinta, itu kita sudah dapat 5,05 sepanjang tahun 2023 ini year on year-nya. Kenapa kita bisa mempertahankannya? Ini tidak terlepas kita menjaga daya beli masyarakat. Misalkanlah contohnya bagaimana pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat. Ketika terjadi masalah pangan, ya kenaikan harga pangan yang begitu tinggi akibat El Nino, pemerintah menggelontorkan kebijakan fiskal dengan tambahan bantuan beras di Desember ini. Kemudian juga bantuan langsung tunai El Nino 2 bulan, November dengan Desember. Maka itu kami optimis bahwa pertumbuhan triwulan 4 ini bisa antara 5,0 sampai dengan 5,1 Mbak Sinta. Sehingga keseluruhan tahun pertumbuhan ekonomi kita itu kita perkirakan minimal itu ada di titik 5,05 hingga 5,1. Jadi intinya adalah mempertahankan daya beli masyarakat karena konsumsi domestik di Indonesia itu menyumbang 50 sampai 52% share-nya terhadap pembentukan PDB. Memang kita tahu Mbak Sinta, memang ekspor kita walaupun surplus terus-menerus 43 bulan berturut-turut, tetapi pertumbuhannya mengalami negatif pertumbuhan. Nah, itu karena memang mitra utama dagang kita seperti Cina itu mengalami perlambatan ekonomi dari 6,3% di triwulan 2 menjadi 4,9%, sehingga tidak heran kalau ekspor kita juga mengalami perlambatan, Mbak Sinta. Demikian itu resep ya kenapa kita bisa tumbuh 5,0% di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat. Baik Pak Iskandar, tapi Anda sendiri melihatnya untuk saat ini Pak, daya beli masyarakat menurut kacamata Anda seperti apa? Dengan adanya stimulus fiskal, memang kalau kita lihat yang terkena dampak daripada ekspor kan tadi saya kemukakan mengalami perlambatan karena globalnya mengalami perlambatan. Tetapi dengan kebijakan stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mendorong ekonomi, selain yang saya kemukakan tadi bantuan pangan, bantuan langsung tunai dalam rangka El Nino, pemerintah juga di bulan Oktober itu mengeluarkan kebijakan baru Mbak Sinta, yaitu berupa peningkatan berupa kebijakan di sektor properti, ya. Karena sadar pemerintah bahwa sedikit terjadi perlambatan di dalam uang beredar, maka itu dan sektor properti, maka itu pemerintah mengeluarkan kebijakan properti, yaitu membebaskan PPN untuk properti yang bernilai sampai dengan 5 miliar, tetapi yang ditanggung adalah sampai dengan 2 miliar. Jadi dibebaskan PPN-nya Mbak Sinta. Jadi mulai November, Desember, kemudian juga semester 1, jadi saya ulangi mungkin tadi terputus, pemerintah baru mengeluarkan kebijakan properti Mbak Sinta di bulan Oktober dengan memberikan pembebasan PPN yang ditanggung pemerintah mulai bulan November sampai dengan Desember tahun ini 100% itu.
kemudian 100% lagi semester 1 tahun depan, berarti 6 bulan ya. Semester 2-nya yang ditanggung 50%. Jadi dengan stimulus itu kita harapkan kita bisa mencegah dampak ketidakpastian global tadi dengan mendorong sisi domestik perekonomian kita. Demikian Mbak Sinta. Baik Pak, tadi Anda menyampaikan memang begitu banyak ramuan dan juga kebijakan yang terus artinya didorong oleh pemerintah seiring dengan upaya untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi kita ya Pak. Tadi juga Anda menyampaikan bahwa Anda cukup optimistis bahwa ekonomi kita akan tetap berada di kisaran 5,0%. Sementara kalau kita lihat Pak, World Bank ini memprediksi ekonomi Indonesia ini akan tumbuh di bawah 5% Pak di tahun 2024. Nah, kalau dari Anda sendiri, sebetulnya strategi apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah terkait dengan prediksi dari World Bank yang kemungkinan ekonomi Indonesia akan turun di bawah 5%? Baik Mbak Sinta, sebelum saya menjawab itu, saya ingin memaparkan juga dari beberapa lembaga. Betul tadi Mbak Sinta kemukakan bahwa tahun depan, tahun 2024, World Bank memprediksikan pertumbuhan ekonomi kita turun dari 5,0 menjadi 4,9. Tetapi IMF itu juga mempunyai outlook terbaru di Oktober, itu pertumbuhan kita di kisaran 5,0%. Tidak berbeda di tahun 2023, Mbak Sinta. Bahkan OECD itu memprediksikan pertumbuhan ekonomi kita meningkat dari 4,9% di 2023 menjadi 5,2%. Bahkan konsensus forecast itu semuanya sepakat 5,0% di tahun 2024. APBN kita bahkan memproyeksikan 5,2%. Apa yang dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadi yang penurunan ya, seperti World Bank tadi, walaupun memang lembaga lain bahkan banyak yang optimis ya, yang selalu tepat itu biasanya World Economic Outlook IMF yang 5,0%. Tapi terlepas dari itu memang betul Mbak Sinta, ketidakpastian global ini memang meningkat di penghujung tahun 2023 ini. Ya, contohnya misalkan kita lihat tuh pengetatan likuiditas itu kan masih terjadi, di mana suku bunga itu masih relatif tinggi di suku bunga global. Ya, Fed kita perkirakan baru akan menurunkan suku bunganya baru pada semester 2 berdasarkan sinyal-sinyal antara lain yang dikemukakan oleh Presiden Federal Reserve Bank Atlanta misalnya. Jadi langkah yang dilakukan adalah mendorong ekonomi dengan stimulus fiskal. Itu yang pertama seperti saya kemukakan tadi. Kemudian juga Mbak Sinta, kita tahu bahwa pemilu itu sangat besar, sangat signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Ya, baik itu yang langsung untuk penyelenggaraan pemilu dari pengeluaran pemerintah, dari government spending, juga berasal dari para peserta pemilu, baik itu dari parpolnya, partai politiknya, maupun calon legislatifnya. Sehingga kalau kita lihat di triwulan 3 saja tahun ini, itu pertumbuhan LNPRT, lembaga penunjang rumah tangga itu justru mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan kalau kita lihat LNPRT-nya itu sudah tumbuh 8,61% di triwulan 3. Jadi dengan stimulus fiskal, kemudian kita perkirakan akan terjadi pelonggaran likuiditas pada semester 2, maka walaupun terjadi ketidakpastian yang meningkat, kita optimis bahwa pertumbuhan kita bisa kita capai setidaknya minimal 5,0% dan bisa bahkan mencapai 5,2%. Demikian Mbak Sinta.